Kami rindu ya Tuhan, di dalam masa hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, ini bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kami ingin menyenangkan hati Tuhan, banyak sekali tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Ketika kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami rindu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi itu pun tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami percaya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, maka kami pun akan dimampukan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini menjadi satu momen yang begitu indah bagi kami ketika kami mempunyai kesempatan bersama-sama belajar, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kami pun mengerti apa yang harus kami lakukan sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan pikiran, bukan dengan kemampuan kami di dalam memahaminya, tetapi kami rindu Roh Kudus sendiri yang leluasa bekerja bagi setiap kami di tempat ini pada saat ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, firman Tuhan menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tolong pakai bagi hamba-Mu sendiri yang pada pagi hari ini akan menyampaikannya. Sehingga pada saat ini bagi kami yang mendengarkan ataupun juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, kami bersama-sama mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mengajak kita kembali membuka Alkitab kita yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11. Di mana LAI memberikan satu judul, perempuan yang berzina, dan di sini dimulai dari pasal 7 ayat yang ke-53. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Yesus tentang membuat keputusan. Ya, saudara, kita akan melihat sebuah gambar ya yang akan kita lihat bersama. Bagi orang-orang yang bergerak di bidang hukum pasti tahu ini gambar apa ya. Mungkin sebagian dari kita juga pernah melihat gambar ini ya. Saudara, ini adalah patung Dewi Themis ya yang di dunia hukum melambangkan ya, matanya ditutup begitu ya, melambangkan
bahwa waktu memberikan peradilan begitu ya, tidak boleh dengan sikap memandang bulu. Ya, supaya di waktu melakukan pengadilan semua bisa diputuskan sesuai dengan yang seadil-adilnya. Ini dikenal di dunia barat. Tetapi kalau di dunia ya yang lain ya, kita mau lihat satu gambar lagi. Bapak Ibu mungkin kenal ini. Tahu? Wah, ini lebih terkenal daripada yang tadi ya. Ya, siapa yang nggak kenal dia ini ya? Saudara, dulu tahun-tahun 90-an ini filmnya di salah satu siaran televisi cukup dinantikan ya. Seorang hakim yang bernama Pao Cheng ya. Semua pasti pernah nonton, saya lihat ya, karena semua langsung wow, senyum-senyum, teringat gitu ya. Di belakangnya ada tangan kanannya yang ganteng itu loh ya, yang selalu mengeksekusi seperti itu ya, yang bergerak mencari tahu ya. Saudara, ini bukan dongeng ya, si Hakim Pao ini bukan dongeng ya, tetapi ini adalah seorang yang benar-benar hidup sejarah ya. Nah, dia adalah seorang hakim pada waktu memberikan keputusan. Kita ingat bagaimana apa yang dilakukan? Orang yang adil, orang yang jujur ya, kalau kita lihat di filmnya ya. Nah, saudara, orang-orang Tiongkok ya tidak mengenal Dewi Themis tadi, tetapi mereka memakai lambang dari Hakim Pao ini ya ketika mereka mau melakukan suatu keputusan ya. Karena dianggap seorang yang luar biasa yang pernah ada pada waktu zaman dinasti Song di Tiongkok pada waktu itu ya. Nah, saudara, ini yang kita lihat keputusan-keputusan yang akan coba diberlakukan di dunia ataupun di bidang peradilan. Nah, kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing pada saat ini dalam hidup kita, bukankah dalam hidup kita juga selalu memberikan keputusan? Siapa yang tidak pernah memberikan keputusan dalam hidupnya? Ada? Enggak ada ya. Dari kecil saja sudah mulai membuat keputusan ya. Saudara, ada keputusan yang mudah untuk dilakukan. Contohnya apa? Nanti siang saudara mau makan apa? Ya, itu satu perkara yang mudah untuk diputuskan. Tetapi kita juga tetap memberikan keputusan. Tadi waktu saudara mau ke gereja, saudara mau pakai baju apa? Diputuskan? Ya, hari ini banyak putih. Di sini hampir semua putih, ya. Di sini masih beragam, ya. Saudara, ya, kita melihat ya bahwa dalam hidup kita pun banyak keputusan-keputusan yang kita lakukan. Dan ada keputusan-keputusan yang mudah untuk kita ambil, ya, bukan satu keputusan yang memberikan dampak. Jadi dengan cepat kita akan memutuskan nanti kita akan makan ini. Sekarang saya mau ke gereja, saya akan pakai baju yang seperti ini, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan hidup kita tetap ada pada masa-masa kita akan menjumpai keputusan-keputusan yang sulit untuk kita ambil. Ya, satu keputusan yang kalau dikatakan mempunyai dampak untuk memberikan satu tanggung jawab yang besar, sehingga pada waktu akan mengambil keputusan tentu kita nggak sembarang mengambil keputusan seperti sudah keliling-keliling di mall mau cari makan apa, ya udahlah ini aja, ya pasti tidak akan seperti itu. Contohnya apa, saudara? Pada waktu kita mau memutuskan untuk mempertahankan atau mengakhiri sesuatu, ya, pada waktu kita mau memutuskan untuk mempertahankan atau mau mengakhiri suatu relasi atau hubungan, ya, baik itu hubungan, banyak orang memberikan keputusan mempertahankan atau mengakhiri dalam hubungan pernikahan misalnya, ya, dirasakan pernikahan yang sudah dijalani ternyata bukanlah satu pernikahan seperti yang dibayangkan sebelum menikah. Kadang-kadang kita bertanya, orang yang sudah menikah puluhan tahun tiba-tiba mau berpisah, ya, bukan dalam waktu 1, 2, sampai 5 tahun, tapi sudah puluhan tahun tiba-tiba mau berpisah. Tentu ini bukan satu keputusan, ya. Sudah pastinya sudah cukup lama dia menggumuli
Bagaimana, apakah dia akan mempertahankan pernikahan yang dirasakan berat, ya, atau dia akan mengakhiri? Apa dampaknya? Ya, apa konsekuensi yang akan diterima kalau dia mempertahankan ataupun mengakhiri? Saudara, mungkin ya bagi anak-anak muda ataupun juga sebagian dari kita pada saat ini sedang mempunyai satu pergumulan untuk memberikan satu keputusan. Apakah saya akan mempertahankan atau mengakhiri hubungan kerja pada saat ini? Ya, kita bergumul di dalam hal ini. Apa dampaknya kalau saya berhenti dari tempat pekerjaan ini? Apa yang akan kita terima sebagai konsekuensinya? Saudara, ini bukan keputusan yang mudah. Bagi anak-anak yang akan melanjutkan studi, juga bukan satu keputusan yang mudah. Ya, membutuhkan masukan, membutuhkan bimbingan. Saya akan melanjutkan studi di bidang apa? Seringkali ini membutuhkan bimbingan. Ya, bukan satu hal yang mudah. Ya. Saudara, kalau dalam hal yang seperti ini kita sudah merasakan ini tidak mudah. Ya, bagi orang tua saat ini diperkenalkan oleh anaknya, "Mama, Papa, ini pacarku, calon menantu Papa dan Mama." Saudara, mudahkah saudara untuk memutuskan hal itu? Saudara lihat dari atas sampai bawah, begitu kan ya? Kalau zaman dulu, calon mantu itu dinilai oleh calon mertua ya. Dari atas, ujung rambut sampai ujung kaki, cocok nggak jadi mantu saya? Tapi kalau sekarang seringkali calon mantu yang melihat calon mertua, bawel nggak ya nih mertua dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan ya. Jangan-jangan nanti cerewetnya luar biasa. Enggak lah, nggak mau punya mertua begini ya. Nah saudara, waktu mau memutuskan ya untuk memiliki, merestui ya anak kita menikah dengan siapa, saudara, ini pun satu pergumulan yang tidak mudah ya. Banyak hal ya, memutuskan dokter mana yang akan kita pakai ketika kita divonis mengalami penyakit yang berat, ini pun tidak mudah ya. Satu pergumulan yang perlu kita gumulkan. Saudara, di dalam hal ini kita melihat sudah tidak mudah. Apalagi ada masa-masa dalam hidup kita, pernahkah kita mengalami kadang-kadang kita menjumpai satu kondisi, satu keputusan seperti makan buah si malakama. Tetapi kita harus memberikan keputusan yang boleh dikatakan, kalau saya makan, Bapak mati. Kalau saya tidak makan, Ibu mati. Keputusan mana yang akan kita ambil? Ini salah, itu salah. Konsekuensinya sama-sama begitu berat. Tapi mana yang akan saya ambil? Tetap kita harus memberikan suatu keputusan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, kita melihat bagaimana Yesus pada waktu memberikan keputusan, apa yang dia lakukan. Yesus pun pernah berada dalam satu situasi yang sulit ketika dia harus memberikan suatu keputusan. Sebagaimana yang tadi di dalam ayat-ayat kita sudah baca. Saudara, Yesus pernah diperhadapkan dengan keputusan yang begitu dilematis yang harus dia hadapi. Kita lihat dari ayat-ayat tadi ya, dari yang pertama sampai ayatnya yang di sana kita bisa lihat sampai ayatnya yang ke-6 bagian yang A ya. Saudara, di dalam peristiwa ini ditunjukkan di mana peristiwa ini terjadi. Ya, digambarkan, saya tidak akan berdebat di sini sekalipun ada diperdebatkan secara teologis, ini bukan termasuk Injil Yohanes bagian ini begitu ya. Kita tidak memperdebatkan ini, tetapi kita mau melihat peristiwa ini. Apakah ini masuk dalam Injil Yohanes atau tidak, itu adalah perdebatan secara teologis ya. Tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi, ini memang bagian dari peristiwa yang terjadi di dalam pelayanan Yesus pada waktu itu. Nah saudara, kita melihat peristiwa ini terjadi dikatakan di bait suci di Yerusalem. Ya, ketika Yesus sedang mengajar banyak orang pada waktu itu. Nah, apa yang digambarkan di dalam peristiwa ini? Saudara, kita mau melihat bagaimana peristiwa ini terjadi sedikit demi sedikit, kita akan lihat. Saudara, di sana digambarkan pada waktu Yesus sedang mengajar, tiba-tiba Yesus dihadapkan dengan orang-orang penting. Ya, orang-orang penting. Tadinya Yesus lagi berhadapan dengan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan.
yang hatinya pingin dengar firman Tuhan. Tapi tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang kita katakan sebagai orang-orang penting. Siapa mereka? Mereka di sana dikatakan adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Yaitu orang-orang yang di dalam sejarah pelayanan Yesus selalu merasa dirinya benar ataupun paling benar, ya. Saudara pernah berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Mudah berhadapan dengan orang seperti ini? Orang yang merasa dirinya benar, bahkan paling benar. Ya, boleh dikatakan semua yang dilakukan menurut dia selalu benar. Ya. Saudara, tentu ya bagi saya pun berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini bukan satu hal yang mudah. Ya. Nah, waktu itu Yesus berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sekali lagi merasa dirinya adalah paling benar, paling suci, ya, paling rohani di dalam menjalankan Taurat ataupun firman Tuhan, ya. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, bagaimana peristiwa ini lebih lanjut terjadi, ya. Berhadapan dengan orang seperti ini saja sudah sulit. Apalagi pada saat itu mereka, orang-orang yang merasa dirinya paling benar ini mengajukan atau menghadapkan atau membawa kepada Yesus persoalan yang sulit. Ya, persoalan yang tidak mudah. Apa itu? Yaitu di sana dikatakan mereka membawa yang dikatakan perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berzina. Ya. Saudara, ada satu hal yang aneh, bukan? Kalau orang bisa berzina, berapa orang saudara? 2 ya, harus 2 orang ya. Kalau sendirian gak mungkin bisa berzina kan? Biasanya seorang perempuan dan laki-laki. Yang dikategorikan perzinahan di dalam Alkitab disebutkan adalah ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istri orang. Ya, itu berzina. Ya, atau seorang perempuan yang sudah bertunangan tetapi melakukan satu perbuatan yang tidak baik dengan laki-laki lain, ya, ataupun tunangannya, itu dikatakan juga berzina. Ya, karena di zaman konteks orang Yahudi, mereka yang sudah bertunangan sudah disebut sebagai suami istri. Ya, itu sebabnya Maria dan Yusuf dikatakan sebagai suami istri walaupun belum menikah waktu itu, ya, pertunangan. Nah, saudara, di sini ya, tertangkap basah sedang berzina, tapi yang dibawa cuma perempuannya doang. Laki-lakinya kemana? Ya, saudara, mereka mengatakan di dalam ayatnya yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ya, nah, ini yang dikatakan oleh orang-orang benar tersebut, ya. Saudara, menurut saudara ayat ini yang mereka ucapkan ini benar nggak seperti yang dikatakan perintah Taurat? Benar nggak? Hah? Kalau nggak benar, kenapa ada yang geleng-geleng? Kenapa nggak benar? Sepihak, nggak adil. Emang Taurat bilang apa, saudara? Yuk kita lihat dari Imamat 20 ayat yang ke-10. Boleh tolong Pak Anwar di slide saya. Ya, Imamat 20 ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya, ya, bukan salah satu. Keduanya harus dihukum mati. Itu Taurat. Ya. Ulangan 22 ayat yang ke-22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya, ya, dibunuh mati. Ya. Sementara yang dikatakan oleh orang-orang benar ini apa, saudara? Di ayat yang kelima, perempuan-perempuan doang. Ya. Saudara, waktu saya melihat ini ya,
kok ini kayak si iblis yang menggoda Hawa pada waktu itu ya? Tuhan bilang apa perintahnya? Kalau engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah engkau akan mati. Iblis bilang apa? Enggak akan mati. Ya, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan jadi seperti Allah. Sama enggak kayak firman Tuhan? Enggak sama lah. Enggak sama ya. Nggak sama ya. Ini pun ya yang dikatakan di sini oleh si orang-orang benar ini, ya, yaitu ahli Taurat dan Farisi ya saudara ya. Mereka itu sudah memelintir firman Tuhan loh, ya, untuk kepentingan mereka. Nah saudara, banyak orang-orang demi kepentingannya memelintir juga firman Tuhan. Ya. Saya melihat orang-orang ini jelas sekali mereka sedang dikuasai oleh iblis. Ya. Firman Tuhan bukan dinyatakan seperti yang seharusnya, tetapi sudah dipelintir ya. Nah saudara, jelas sekali kenapa mereka melakukan hal itu, karena dikatakan mereka mempunyai tujuan untuk mencobai dia di dalam ayat yang ke-6, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Wah saudara, ini bukan persoalan yang sepele yang harus Yesus berikan keputusan. Sudah jelas ya, ini tujuannya sudah seperti itu. Ini adalah persoalan yang cukup berat. Persoalan yang sangat dilematis yang harus Yesus hadapi pada waktu itu. Sementara orang Yahudi pada waktu itu di bawah dua macam hukuman, ya. Orang Yahudi pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi mereka diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tetap diizinkan untuk menggunakan peradilan hukum Taurat. Ya, itu diadili di mahkamah agama. Ya, makanya kita lihat pengadilan Yesus tidak dijatuhi di bawah penghakim, awalnya itu tidak dijatuhi di bawah mahkamah orang Romawi, tapi mahkamah agama. Ya, yang menghakimi itu adalah orang-orang ahli Taurat itu, orang-orang benar. Ya. Nah, saudara, orang Yahudi ya, mereka mempunyai hukum Taurat. Ya, orang Yahudi sekalipun boleh melakukan peradilan dengan berdasarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak diizinkan untuk melakukan hukuman mati. Ya, makanya waktu mereka sudah tahu Yesus ini harus dihukum mati, mereka sudah sepakat itu, tapi mereka tidak bisa menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus. Makanya mereka harus bawa ke Pilatus, pejabat negeri pada waktu itu. Ya, hanyalah keputusan orang Romawi yang bisa memberikan hukuman mati. Ya, nah di sini terjadi, ya saudara ya. Saya memaparkan ini supaya kita mengerti dilematisnya apa buat Yesus. Ya, kalau ya pada waktu itu ya terjadi pada akhirnya pun ya kasus-kasus ya hukuman mati untuk orang yang berzina itu bukanlah kasus resmi, ya. Itu adalah seperti kelompok liar masyarakat yang seperti melakukan kekacauan, ya. Nah, saudara, kalau Yesus memilih ya melakukan ikut apa kata Taurat, ya, mengatakan iya perempuan ini harus dirajam dengan batu, ya, atau dicekik, ya, itu hukuman Taurat, ya. Dicekik atau dirajam dengan batu. Ya. Nah saudara, kalau Yesus mengatakan itu, maka mereka tahu konsekuensinya bagi Yesus. Yesus akan melanggar hukum Romawi. Kenapa? Di bawah hukum Romawi, perzinahan tidak dikenakan hukuman mati. Ya, tidak ada hukuman mati untuk perzinahan. Ya. Jadi, kalau Yesus memihak kepada Taurat, satu sisi Yesus melanggar hukum Romawi, dan di sisi lain pun dia yang selama ini dikenal sebagai sahabat orang berdosa, orang yang berbelas kasihan terhadap orang berdosa, itu semua gugur karena ternyata Yesus mengatakan hukum mati, ya, laksanakan Taurat. Tetapi yang bertentangan dengan itu yang membuat Yesus berada di posisi yang dilematis, ya.
Kalau Yesus mengatakan dia akan ikut kepada keputusan Romawi, enggak apa-apa, perzinahan itu enggak ada di bawah hukuman Romawi. Ya, kalau Yesus putuskan seperti itu, maka saudara akan dikatakan Yesus melanggar hukum Taurat. Hukum yang begitu dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi. Dilematis bukan? Kalau kita di posisi Yesus, apa yang akan kita ambil sebagai keputusannya? Saudara, ini keputusan yang sulit. Waktu saya memikirkan begitu ya, kalau saya di posisi Yesus, ya, tidak punya jawaban seperti Yesus, kita sudah tahu nih jawaban Yesus. Tapi kalau waktu itu belum tahu jawaban Yesus, ya, saudara, seringkali waktu kita berada di posisi yang dilematis seperti itu, pada umumnya ketika kita harus memberikan keputusan di tengah situasi yang sulit, biasanya kita akan menghindari untuk memutuskan sesuatu. Ya, biasanya kita akan menghindari. Karena apa? Kita tahu resikonya besar. Kita tahu tanggung jawabnya begitu besar. Maka saya tidak mau memberikan keputusan. Ya. Apa yang akan kita katakan? Waduh, saya nggak ngerti lu harus gimana. Saya nggak tahu lu harus gimana. Saya nggak bisa kasih keputusan. Ya. Atau kadang-kadang apa? Kita lempar kepada orang lain. Ada yang lebih berhak untuk memberikan keputusan. Coba deh tanya dia. Ya, kita menyeret orang lain untuk bisa membantu memberikan keputusan. Karena apa? Kita sudah tahu ini nggak mudah. Biar orang lain aja yang boleh kita katakan saya taruh dia di tameng depan saya. Jadi kalau itu salah dia yang dihujani. Ya, dia yang terima akibatnya, bukan saya. Saya tahu akibatnya nggak baik. Biarkan orang lain. Kita menghindari untuk memberikan keputusan. Ya, kita tidak mau, ya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Yesus membuat keputusan. Mulai dari ayat yang ke-6 bagian yang B. Yang pertama yang mau kita lihat adalah bagaimana sikap Yesus. Saudara, dengan posisi yang seperti ini, ya. Yesus tahu nggak saudara, kalau orang-orang benar ini berniat dengan tujuan untuk mencobai Yesus supaya bisa menyalahkan Yesus, Yesus tahu nggak? Sangat tahu, ya, sangat tahu. Kalau kita sudah tahu ada orang yang berniat tidak baik sama kita, lalu kita harus memberikan keputusan berkenaan dengan hal itu, biasanya apa yang ada di dalam hati kita? Wah, emosi ini sudah pingin meledak. Kalau di gambar-gambar kartun tuh ada api-apinya ataupun gambar zzz, begitu ya, tegangan tingkat tinggi. Ya. Karena apa? Saya tahu maksud kamu, saya tahu tujuan kamu. Ya, kita sudah tahu. Tapi lihat Yesus, saudara. Yesus menyikapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak dengan emosi, dia tetap dengan tenang. Ya, walaupun dia tahu ini tujuannya apa. Kalau saya jadi Yesus pada waktu itu ya, kalau saya jadi Yesus posisi seperti Yesus, saya akan katakan, saya tahu kok kalian itu tujuannya mau membuat saya kelihatan bersalah, bukan? Ya, kita akan mengatakan seperti itu. Tapi Yesus tidak melakukan seperti itu. Seringkali kita mendengar satu kalimat, pada waktu kita sedang dalam keadaan yang emosi, jangan pernah membuat keputusan. Ini teladan yang boleh kita pelajari dari Yesus. Ya. Berdiamlah lebih baik. Ya. Tenangkan diri kita terlebih dahulu. Pada waktu kita sedang emosi. Banyak orang mengatakan cerai. Lagi berantem. Wah, panas. Cerai. Tapi kalau udah lama, saya nyesal. Ya, saya nyesal sudah bikin keputusan itu. Tapi yang sudah sebagai rekan ataupun lawan bicaranya itu sudah keburu sakit hati, ya, udah nggak bisa dicabut, ya, yang ada tinggal penyesalan saja, ya. Nah, saudara, ini ya yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, buatlah keputusan seperti Yesus, yaitu didasarkan kebenaran firman Tuhan. Lihat, Yesus membungkuk dan dia menuliskan dengan jari-jarinya di tanah. Saudara, jadi perdebatan dalam dunia teologi.
apa yang Yesus tulis? Saudara mau tahu apa yang Yesus tulis? Saudara tahu nggak apa yang Yesus tulis? Hah? Bertobat, apalagi? Mau tahu nggak apa yang Yesus tulis? Mau tahu? Sayang, saya nggak tahu. Karena Alkitab nggak bilang, saudara, apa yang Yesus tulis. Ya, Alkitab nggak bilang, saya nggak berani bilang apa-apa. Alkitab nggak bilang. Tetapi para penafsir, ya, menggali, mencoba mencari tahu apa yang Yesus tulis. Ini hanya tafsiran. Ya, tetapi dari tafsiran ini kita melihat satu indikasi, ya, di mana dikatakan ketika Yesus bergerak membungkuk dan menulis-nulis di tanah, sebetulnya dari posisi ini orang-orang Yahudi ini, ya, beberapa penafsir mengatakan mengerti, membandingkan kepada dua hal. Yang pertama kepada Ulangan 9 ayat yang ke-10, ya, di mana dikatakan bahwa 10 perintah Allah ditulis oleh jari tangan Allah. Ya, ini yang pertama. Nanti kita lihat maksudnya, ya. Yang kedua dari Yeremia 17 ayat yang ke-13, di dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas, tetapi sebetulnya di dalam yang lebih mendekati bahasa aslinya di sana dikatakan dilenyapkan orang-orang, ya. Kita lihat saja dulu, ya. Yeremia 17 ayatnya yang ketiga. Ya, kita mau lihat terlebih dahulu. Nah, ini lebih cepat, ya, di depannya. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu. Yeremia 17 ayat 13, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Nah, ini orang-orang yang menyimpang daripadamu, di situ ditulis akan dilenyapkan di negeri. Ya, tetapi terjemahan yang lebih mendekati kepada bahasa aslinya di sana dikatakan, ya, mereka itu akan dilenyapkan dari negeri, ya. Itu ditulis adalah akan ditulisi di tanah atau di bumi. Yaitu terjemahan yang literatnya, ya. Maksudnya apa, saudara? Saudara, orang-orang benar ini, mereka adalah orang-orang yang tahu hukum Taurat, ya. Nah, seharusnya mereka itu peka apa yang sedang Yesus lakukan, ya. Jadi waktu Yesus menulis di tanah, satu, ini kan adalah Tuhan sendiri yang menulisi hukum Taurat itu dengan jari Allah. Yang kedua, ya, gambaran, ya, orang-orang yang namanya ditulisi di tanah atau di bumi itu adalah mereka yang melanggar hukum Taurat. Jadi orang-orang yang merasa dirinya benar itu, mereka pun termasuk orang-orang yang sedang melanggar hukum Taurat, ya. Bukan cuma perempuan yang berzina tersebut, tetapi semua orang-orang yang benar itu, ya. Sehingga di sini mau dikatakan, saudara, dengan apa yang Yesus lakukan, Yesus itu sedang menunjukkan mereka semua sama, sedang melanggar hukum Taurat, ya. Tetapi mereka merasa dirinya benar dan membawa perempuan yang dianggap berdosa ini datang kepada Yesus untuk diberikan keputusan, ya. Nah, saudara, saat didesak, ya, untuk memberikan keputusan, ya, apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat yang berikutnya kita lihat, saudara, Yesus pada waktu didesak untuk memberikan keputusan, Yesus tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Kalau kita sudah didesak seperti itu, kita akan pilih yang mana, saudara? Ikut Taurat atau ikut hukumnya Romawi? Sini bilang Taurat, sini bilang nggak tahu. Ya, saudara, dalam keadaan yang terus didesak, waktu Yesus dan nulis-nulis begitu kan, ya, mereka bilang apa pendapatmu, begitu kan, ya, mereka bilang seperti itu. Lalu Yesus dengan hikmat dari Tuhan, ini yang perlu kita minta. Pada waktu kita mau memberikan keputusan, mari saudara kita minta hikmat daripada Tuhan, ya. Yesus katakan apa? Menurut Taurat sebetulnya siapa yang pertama kali harus melemparkan
batu? Siapa saudara? Hah? Enggak, menurut Taurat. Menurut Taurat, siapa yang harus melemparkan batu? Yaitu saksi. Ya. Ini perempuan di bawah pasti kan ada saksi yang melihat kejadian itu kan? Nah, menurut Taurat, kalau ada kasus seperti itu, ya, maka saksi itulah yang pertama kali harus melemparkan dengan batu. Saksi itu harus minimal 2, nggak boleh 1, ya, baru sah. Jadi ada 2 orang yang pertama kali harus lempar batu. Tapi Yesus dengan hikmatnya, ya, Yesus tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Taurat. Yesus tidak mengatakan, ayo saksinya lemparin pakai batu, begitu, ya, enggak. Tapi Yesus bilang apa? Kalau Yesus bilang nih, seandainya ya Yesus bilang, yang jadi saksi coba lemparin pakai batu, kira-kira apa yang terjadi saudara? Saya yakin akan kacau saudara, ya. Tetapi pada waktu itu Yesus mengatakan, orang yang tidak berdosa silakan yang pertama melempar dengan batu. Saudara, mereka semua pada akhirnya terdiam ketika Yesus menjawab dengan hikmat dari Tuhan sendiri, ya. Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah. Kenapa Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah? 2 kali ya dilakukan peristiwa ini oleh Yesus. Saudara, waktu saya merenungkan ini, ya, kalau kita tahu keputusan saya ini kan keputusan yang hebat kan? Hebat nggak keputusan Yesus? Hebat loh, itu super, luar biasa, nggak kepikir sama kita kan? Ya, hebat. Ya, mana kita kepikirnya paling ya saksinya lah lemparin dulu sama batu gitu kan? Yang itu sebatas yang kita kepikir karena Taurat Musa mengatakan seperti itu. Tapi Yesus bilang yang nggak berdosa silakan pertama kali lempar dengan batu. Wow, luar biasa, keputusan yang hebat. Kalau saya bisa beri keputusan yang seperti itu, ya, melambung nggak saudara rasanya? Wih, menang, berhasil, keren nggak keputusan saya? Keren, ya. Keputusan saya luar biasa, apalagi orang-orang pasti akan puji, bukan? Ya. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus, ya, satu hal yang boleh kita lihat di sini, tidak merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu hebat, ya, dengan apa yang sudah dia putuskan. Keputusan itu memang hebat, ya. Saudara, Yesus tidak juga mempermalukan orang-orang benar itu yang sudah memberikan tuduhan, ya, dengan biasanya kalau orang sudah begitu kasih senyuman yang kita tahu artinya mengejek begitu ya. Kamu mau jatuhkan aku kan? Aku bisa kasih jawaban yang lebih baik bukan? Nggak bisa kena, ya. Tetapi Yesus tidak lakukan itu, ya. Nah, saudara, ada jalan keluar, ya, tanpa membuat bapak atau ibu mati. Buah si malakama, ya. Putusan bisa diberikan, ya, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Semua pergi, hati nurani pasti bicara, sadar saya orang berdosa, enggak berani duluan lempar. Ya. Saudara, sekali lagi, pada waktu kita membuat keputusan, mari kita lakukan seperti Yesus dengan sikap yang tidak menuruti emosi. Kita buat keputusan tetap berdasarkan firman Tuhan. Kita buat keputusan dengan tetap, ya, mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Yesus membuat keputusan berdasarkan kasih. Siapa orang yang paling tepat menghukum perempuan berdosa tersebut? Yesus bukan? Yesuslah satu-satunya yang tidak berdosa. Dialah yang berhak untuk melempari pertama kali dengan batu. Tetapi di sana Yesus tidak melakukan hal tersebut, ya. Adil sebetulnya kalau perempuan itu dihukum, ya, diberikan lemparan batu seperti itu, ya, adil. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Yesus mempunyai belas kasihan. Yesus mengasihi perempuan yang berdosa tersebut. Inilah yang harus dilakukan, ya. Tidak dihukum, tetapi disuruh pergi dan dikatakan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada pengampunan.
Saudara, mari waktu kita membuat keputusan apapun itu, bukan sekedar adil atau tidak adil, tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah keputusan yang kita buat itu berdasarkan firman Tuhan. Apakah keputusan yang kita buat itu karena kita sudah mendapatkan hikmat daripada Tuhan? Apakah keputusan yang kita buat tersebut di dalamnya ada kasih terhadap dampak-dampak yang akan dihasilkan? Biarlah kita belajar bagaimana kita bisa membuat keputusan seperti Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, hari ini di antara kami yang datang beribadah, mungkin kami sedang mempunyai pergumulan yang berat ya Tuhan. Kami bimbang. Kami tidak tahu langkah apa yang harus kami ambil dalam pergumulan hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan keputusan apa yang sebaiknya harus kami ambil di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Tetapi kami belajar pada pagi hari ini Tuhan supaya kami dapat mengambil keputusan seperti yang sudah Tuhan kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, supaya pada waktu kami mengambil keputusan tersebut, kami benar-benar memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang kami putuskan sejalan dengan rencana kehendak Tuhan yang berlaku atas kami ataupun juga setiap orang yang berdampak terhadap keputusan yang kami ambil. Kalau hari ini kami mempunyai keputusan-keputusan yang berat berkenaan dengan keluarga kami, dengan kehidupan kami pribadi, apapun itu bentuknya Bapa, mungkin itu berkenaan dengan masa depan kami ke depan, Tuhan tolong kami. Biarlah kami dimampukan untuk memberikan keputusan yang terbaik, karena Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.